pagi yang saya hormati Ibu Asisten Profesor Fikriya Kadunisa, SPD MED selaku dosen pembimbing pertama. Yang saya hormati Ibu Lektor Priska Septiani Siretonga, SPD MSc selaku dosen pembimbing kedua. Serta yang saya hormati pula Bapak Asisten Profesor Ardi Widya Sabekti, SPD MPD selaku dosen penguji pertama. Dan yang saya hormati Ibu Asisten Profesor Imelda Yulita, SPD MPD selaku dosen penguji kedua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sinta Marito dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Laboratorium Virtual Menggunakan Makromedia Flash pada Materi Asam Basa. Adapun pokok bahasan yang akan saya bahas pada seminar proposal hari ini, yang pertama untuk bab 1 adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, spesifikasi produk, dan asumsi serta keterbatasan. Kemudian untuk bab kedua itu ada tinjauan pustaka, rangka berpikir. Dan untuk bab ketiga itu ada jenis penelitian, prosedur penelitian, serta uji coba produk. Baik, kita langsung masuk saja pada bab yang pertama, dimulai dari latar belakang. Jadi ada dua faktor yang melatar belakangi permasalahan penelitian saya. Yang pertama, praktik pembelajaran hanya terbatas pada penjelasan verbal atau konsep. Yang kedua, jarang melakukan kegiatan praktikum karena keterbatasan alat dan bahan. Jadi dua faktor ini menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Jadi mengapa saya memilih laboratorium virtual? Bertujuan agar siswa dapat memvisualisasikan secara langsung konsep yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua, media laboratorium virtual yang telah dibuat sebelumnya hanya mengarah pada konsep, bukan penentuan pH secara langsung. Jadi solusi untuk mengatasi permasalahan penelitian saya menurut Octaviani DKK 2016 mengatakan bahwa pembelajaran menggunakan laboratorium bertujuan untuk mewujudkan konsep yang abstrak ke dalam bentuk visualisasi dengan bantuan teknologi komputer. Laboratorium virtual ini berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap real praktikum atau praktikum nyata. Selanjutnya, adapun rumusan masalah yang saya temukan pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana tingkat validitas media laboratorium virtual pada praktikum asam basa. Yang kedua, bagaimana tingkat praktikalitas media laboratorium virtual pada praktikum asam basa. Kemudian selanjutnya, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, jadi tujuan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui tingkat validitas pengembangan laboratorium virtual pada praktikum asam basa. Yang kedua, untuk mengetahui tingkat praktikalitas pengembangan laboratorium virtual pada praktikum asam basa. Dan selanjutnya untuk tahap keempat itu adalah spesifikasi produk yang diharapkan. Yang pertama, menggunakan software Macromedia Flash Professional X. Yang kedua, penyajian kegiatan praktikum dalam bentuk 3D. Yang ketiga, pada materi asam basa. Serta yang keempat, dapat dioperasikan menggunakan komputer atau laptop. Selanjutnya untuk tahap kelima itu adalah asumsi dan keterbatasan. Jadi asumsi yang saya tentukan pada penelitian yang saya lakukan, yang pertama, pendidik dan peserta didik dapat mengoperasikan komputer maupun laptop. Yang kedua, produk laboratorium virtual dapat bermanfaat bagi sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang kurang memadai. Kemudian untuk batasan masalah yang saya tentukan, dikhususkan yang pertama pada materi asam basa hanya dapat dioperasikan menggunakan laptop ataupun komputer, serta dibangun dalam bentuk tampilan 3D. Selanjutnya kita masuk pada bab yang kedua, pada tahap kerangka berpikir. Jadi hal pertama yang saya lakukan adalah melakukan studi pendahuluan dengan mengangkat latar belakang masalah, bahan yang tersedia di lab kurang memadai, kemudian rendahnya minat belajar siswa terhadap materi perhitungan kimia. Kemudian saya melakukan studi lapangan dengan cara penyebaran lembar wawancara kepada guru serta penyebaran angket kepada siswa di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang tentang kegiatan praktikum dan penggunaan media pembelajaran pada materi kimia. Kemudian saya melakukan pengembangan produk yang diawali dengan perancangan laboratorium virtual berbasis Macromedia Flash. Kemudian penyusunan instrumen penilaian terhadap produk berupa angket. Lalu terbentuklah draft pertama yaitu virtual laboratorium dan instrumen penilaian. Kemudian akan divalidasi oleh tim ahli. Jika valid maka akan dilakukan revisi kecil dan terbentuk draft kedua. Kemudian jika belum valid akan diadakan revisi kembali pada tahap yang pertama. Kemudian saya melakukan tahap penilaian produk yang diawali dengan penilaian terhadap produk oleh guru dan siswa, di mana uji coba terbatas hanya 15 siswa. Kemudian dilakukan revisi virtual lab hasil penilaian oleh guru dan siswa. Maka terbentuklah draft ketiga yaitu adalah virtual lab. Kemudian dilakukan penilaian tingkat kepraktisan
terhadap media laboratorium virtual. Kemudian terbentuklah pengembangan laboratorium virtual pada materi asam basa yang valid dan praktis. Baik, sekarang kita masuk pada tahap penelitian yang relevan. Jadi ada beberapa judul penelitian yang sama dengan penelitian yang akan saya angkat. Yang pertama, penulisnya adalah Mungson DKK tahun 2019 dengan judul penelitian pengembangan virtual lab berbasis Android pada materi asam basa untuk siswa SMA. Jadi persamaan yang saya temukan dengan penelitian yang akan saya angkat yaitu pengembangan media laboratorium pada materi penentuan pH asam basa. Kemudian perbedaan yang saya temukan dengan penelitian yang akan saya angkat yaitu di mana pengembangan laboratorium virtual yang akan saya lakukan hanya dioperasikan menggunakan laptop. Kemudian penelitian yang kedua oleh Oktaviani DKK dengan judul penelitian pengembangan virtual lab pada praktikum penurunan titik beku dan tekanan osmotik larutan. Persamaan yang saya temukan dengan penelitian yang akan saya angkat berdasarkan hasil penelitian bahwa virtual lab yang dikembangkan memiliki validitas tinggi yang digunakan dalam pembelajaran. Sementara perbedaan yang saya temukan dengan penelitian yang akan saya angkat yaitu pada pengembangan laboratorium virtual yang akan saya lakukan itu untuk mengetahui tingkat validitas dan praktikalitas media dari laboratorium virtual. Selanjutnya kita masuk bab 3, metodologi penelitian dimulai dari tahap jenis penelitian. Jadi jenis penelitian yang saya pilih adalah Research and Development atau R&D, di mana ada 7 langkah yang akan saya laksanakan, di mana langkah pertama adalah potensi dan masalah, kemudian pengumpulan data, langkah desain produk, kemudian selanjutnya adalah langkah validasi desain, kemudian selanjutnya perbaikan desain, kemudian langkah selanjutnya adalah uji coba produk, serta langkah yang terakhir adalah revisi produk. Kemudian model pengembangan yang saya pilih pada penelitian ini adalah model pengembangan ADI, terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pengembangan, pelaksanaan, serta evaluasi. Lalu selanjutnya kita masuk pada tahap prosedur penelitian. Jadi berdasarkan model pengembangan yang saya pilih, yaitu adalah model ADI. Jadi tahap yang pertama adalah tahap analisis, di mana saya melakukan analisis materi melalui wawancara terhadap guru, kemudian analisis peserta didik melalui angket. Kemudian tahap desain melakukan penyusunan instrumen berupa pengumpulan data. Kemudian melakukan pemilihan media serta desain awal produk. Kemudian tahap ketiga adalah tahap pengembangan, melakukan pengembangan desain produk. Kemudian tahap keempat, pelaksanaan, melakukan uji praktikalitas terhadap kelompok kecil, yaitu siswa kelas 11 IPA di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang sebanyak 15 siswa. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi, di mana siswa mengisi lembar angket untuk mengukur keberhasilan pembuatan media pembelajaran yang dibuat, yaitu media laboratorium virtual. Selanjutnya kita masuk pada tahap uji coba produk, di mana hal pertama kita menentukan subjek uji coba. Pertama, kita menentukan subjek evaluasi ahli, di mana terdiri dari dosen ahli bahasan perubahan materi, kemudian dosen ahli media pembelajaran di Universitas Maritim Raja Ali Haji, serta guru ahli materi dan ahli media di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Kemudian kita memilih subjek wawancara, di mana saya memilih 1 orang guru kimia dan subjek responden untuk pengisian angket sebanyak 17 orang siswa kelas 11 IPA 4 di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Kemudian untuk subjek praktikalitas, saya memilih 15 orang siswa kelas 11 di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang dan 1 orang guru kimia di SMA Negeri 4 Tanjung. Kemudian langkah uji coba produk yang kedua adalah instrumen pengumpulan data. Jadi ada beberapa jenis instrumen yang saya gunakan dalam pengumpulan data penelitian saya. Yang pertama adalah instrumen wawancara yang saya tujukan kepada guru kimia di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Kemudian instrumen angket yang saya tujukan kepada siswa IPA kelas 11 di SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Kemudian untuk instrumen validitas saya tujukan kepada tim ahli materi maupun tim ahli media. Kemudian untuk uji praktikalitas saya tujukan kepada siswa dan guru. Selanjutnya langkah uji coba produk yang ketiga adalah langkah teknik analisa data. Jadi untuk teknik analisa data pada lembar validasi saya menggunakan rumus R sama dengan sigma N, J sama dengan 1 dikali VJ per NN. Berdasarkan sumber Sujana 2005 dapat dilihat tabel nilai validasi suatu media serta tingkat kriteria kevalitan suatu media yang kita kembangkan. Kemudian selanjutnya untuk teknik analisa data pada lembar praktikalitas saya menggunakan rumus RS sama dengan F per N dikali 100%. Berdasarkan sumber Sujana 2005 dapat dilihat tabel tingkat kepraktisan suatu media serta tingkat kriteria kepraktisan suatu media. Demikianlah dapat saya sampaikan.